Pemirsa, seorang pegawai toko kue di kawasan Penggilingan Cakung, Jakarta Timur menjadi korban dugaan penganiayaan oleh anak pemilik toko kue tersebut. Korban dianiaya hingga mengalami pendarahan pemirsa di bagian kepala. Kasus penganiayaan yang diduga dilakukan anak pemilik toko kue di Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, viral di media sosial. Kasus yang terjadi pada 17 Oktober 2024 lalu bermula ketika korban yang bernama Dwi Ayu Darmawati yang saat itu sedang bekerja menolak permintaan pelaku berinisial G untuk membawa makanan yang dipesan pelaku secara online ke ruang pribadi pelaku. Korban menolak karena pelaku menyuruhnya menggunakan kalimat tidak sopan dan sebelumnya juga pernah melakukan kekerasan kepada korban. Saat kejadian, sebenarnya terdapat pegawai lain yang berada di lokasi, tapi karena takut mereka hanya bisa diam melihat tindak penganiayaan dan mendokumentasikan kejadian sebagai barang bukti. Dalam video tersebut tampak jelas pelaku melemparkan sejumlah barang ke arah korban, sementara pegawai lainnya hanya bisa menangis ketakutan. Akibat lemparan barang dari pelaku, korban mengalami luka di bagian kepala. Pas saya lagi balik lagi, dia ngelemparin saya lagi pakai kursi segala macam lah. Akhirnya saya kabur ke belakang ke tempat kayak oven gitu. Di situ saya nggak bisa kemana-mana. Saya cuma bisa diem, belum nggak bisa kabur. Terus akhirnya saya di situ dilemparin lagi. Terus endingnya saya dilempar pakai loyang gitu. Terus ujungnya mungkin kena kepala saya di sini terus berdarah. Korban sempat dibawa pemilik toko ke klinik terdekat dari lokasi di wilayah Penggilingan untuk mendapatkan penanganan medis awal akibat pendarahan di kepala yang dialami. Korban yang didampingi sejumlah pegawai rekan kerjanya yang melihat kejadian juga telah melaporkan kasus ke pihak kepolisian. Kejadian benar-benar baru banget kejadian, saya langsung pergi ke Polres. Awalnya saya ke Polres Cakung, tapi Polres Cakung suruh saya ke Jatinegara, nggak tahu kenapa. Tapi laporan diterima? Diterima. Terus hari itu juga saya disuruh visum. Saya diantar ke visum. Laporan dari korban telah diterima polisi sejak 17 Oktober 2024 lalu dengan sangkaan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Namun hingga kini pelaku belum juga ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian dari Polres Metro Jakarta Timur. Bahkan setelah video penganiayaan viral di media sosial, hingga kini korban tidak kunjung mendapat informasi terkait kasus yang dilaporkannya. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One mengabarkan. Pemirsa, tim liputan TV One, Shena Damayana dan juga juru kamera Indra Galih langsung mendatangi toko di mana tempat dugaan penyiksaan ini terjadi kepada karyawati oleh anak pemilik toko roti tersebut. Pantauan di lokasi, aktivitas toko roti berjalan normal meski laporan penganiayaan telah disampaikan kepada pihak kepolisian. Inilah toko roti di Jalan Penggilingan Cakung, Jakarta Timur yang diduga tempat terjadinya penganiayaan karyawati oleh anak bos toko roti. Dari pegawai yang berjaga, ia mengaku bahwa korban dan rekan kerja korban sudah tidak bekerja lagi di toko roti tersebut dan sudah digantikan. Semenjak kejadian itu teman-teman dia sama dianya pada udah ada di sana. Itu baru semua. Nggak tahu kan? Orangnya saya juga nggak tahu, namanya saya juga nggak tahu. Jadi benar nol. Kalau ownernya nggak ada ini, nggak ada sini, nggak ada sini.
Pegawai mengaku tidak mengetahui, tidak mengenal korban, dan bahkan tidak memiliki nomor telepon pemilik toko. Dari Jakarta, Shenada Bayana, Indra Galih, TV One mengabarkan.